Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Jadi video kali ini guys, aku tuh ada Mbak Fatri. Dia itu narasumber kita pada malam hari ini, dan sekaligus aku mau ajak Mbak Fatri untuk uji nyali dengan lagunya Annabelle. Pasti Mbak Fatri tahu kan kalau sekolah TikTok tuh ada. Mbak Fatri tuh pasti lihat sekolah TikTok kan kalau ada Annabelle yang hilang dari kotaknya itu loh Mbak. Pasti tahu kan. Nah, jadi kali ini kita mau podcast horor sambil kita dengerin lagu Annabelle gitu Mbak, supaya kita merasa mencekam gitu. Apalagi ini juga udah tengah malam ya guys ya. Dan kita tuh juga ada di sebuah, ini sebenarnya tuh nggak hutan ya, kayak ini masuknya hutan ya Mbak ya, soalnya banyak pohon kan. Iya. Jadi ya ini walaupun di pinggir jalan, tapi ini juga ada suasana hutannya, dan ada si anjing menggonggong. Itu karena anjing-anjing liar yang di dekat hutan-hutan ini tuh. Dengar nggak sih kamera? Soalnya kita buka jendelanya kan. Jadi sebelum Mbak Fatri narasumber kita pada malam hari ini menceritakan kisah mistisnya, kita akan mulai dulu. Mulai lagu Annabelle. Gimana Mbak suasananya? Kamu udah dengerin lagu Annabelle ini belum sih Mbak sebelumnya? Belum pernah sih. Belum pernah baru ya? ini. Tapi lebih serem mana Mbak? Lingsir Wengi apa ini? Lingsir Wengi. Iya sih, karena Lingsir Wengi itu benar-benar the bestnya lagu pengundang makhluk ya guys ya. Tapi ini karena lagi ada temanya kita ini mencari Annabelle, kita finding Annabelle. Jadi Mbak Fatri ini juga kameramenku ya guys ya. Kalau kalian tahu ya, kalau belakangan ini tuh aku tuh tag video tuh dibantu sama Mbak Fatri ya. Jadi dia juga main aku buat challenge horor gitu guys, tengah malam jam 3 pagi. Terima kasih ya Mbak Fatri sudah menemani aku. Oke, jadi di sini kita bakal coba ceritain dulu aja lah dari Mbak Fatri sendiri gimana. Iya, pengalaman Mbak Fatri pasti banyak banget sih ini. Banyak banget sih, sampai bingung mau ceritain yang mana. Bener kan. So, langsung Mbak kasih paham Mbak. Jadi itu aku kan dari kampung ya. Terus di kampungku tuh ada gedung kosong. Itu bekas apa ya, kayak TPQ apa TPA gitu. Tapi itu tuh terkenal horor. Yes, I see. Di dulu pas di ngaji gitu kan, ngajinya habis maghrib gitu ya. Padahal di ngajiin ya Mbak ya? Lah iya, makanya. Apa jangan-jangan hantunya hantu makmum? Nah itu tuh malam-malam biasa kan ngaji, anak-anak ngumpul di jalan dulu sambil nungguin yang ustadznya gitu. Nah di depan si gedung itu tuh terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, pintunya kebuka sendiri coba. Mana masih gelap, tiba-tiba tuh pintunya kebuka sendiri. Itu kan gedungnya udah kosong gitu loh, ngajinya udah nggak di tempat gedungnya itu gede lagi. nggak Mbak itu? Nggak terlalu sih sebenarnya, cuma kayak emang serem banget. Padahal itu nggak di tempat yang sepi loh, di tengah-tengah kampung gitu. Terus ada lagi nih, katanya ini bukan pengalamanku sendiri. Ada kan yang rumahnya deket situ, terus tengah malam dia keluar ngapain gitu. Dia lihat poci terbang. Coba. Ngeri banget. Terbang terus berhentinya di situ. Kalau lihat si permen sugus itu cuma berdiri gitu, ini terbang anjay. Terbang, bener-bener yang terbang gitu loh katanya. Ngeri banget guys. Terus berhentinya di gedung itu katanya. Itu ada apa ya putih-putih Mbak? Itu loh, lihat. Guys, ini ngeri banget guys. Ini nggak bohong ya guys. Merinding. Cuma ini, coba Mbak, aku zoom dulu ya pakai kamera aku ya. Tuh. Mbak, itu apa ya Mbak ya? Serem banget, merinding. Aku takut sebelum. nih. Aku takut banget guys. Oke lanjut Mbak, cepat-cepat. Kita harus cepetin video ini sampai selesai. Nah, lagunya serem banget lagi nih, lagu Annabelle. Merinding. Oke lanjut. Pokoknya gitulah. Di kampung itu tuh, kampungku itu banyak banget cerita horor. Pernah tuh itu kayak teror, ada yang nangis-nangis. Itu kayak kampungnya temenku juga gitu Mbak, bener. Pasti gitu, kenapa ya? Di kampungnya temenku soalnya juga gitu. Boneka itu tuh. Boneka apa enggak? Ada boneka. Kan di sebelah rumahku tuh ada pohon pete, gede banget pohonnya. Nah, pohon pete itu gede ya? Coba aku setting dulu ya. Ya kalau udah lama gede tuh. Iya deh. Emang pohon pete itu kayak gimana awalannya? Ya udah ini ya, celing tuh, udah tuh gambarnya pohon pete. Nah itu tuh malam-malam nih aku lihat ada ini kayak boneka itu, apa ya,
kayak boneka yang menggantung boneka gitu. yang gantung gitu loh, boneka yang bayi itu loh. Ih, serem banget. Yang Kayak di film-film anjay. Kan aku dari kecil takut banget sama boneka itu karena Heeh. dia kan bisa kedip-kedip sendiri gitu Bener kan. banget, bener banget. Nah, Dan plot twistnya aku juga punya cerita horor tentang boneka nih mbak. Tuh temanya sama kayak Annabelle kita waktu malam hari ini guys. Jadi kalau aku sendiri ya mbak ya itu ada 2 kali aku cerita horor tentang boneka ini. Jadi yang pertama kan rumahku kan dulu kan bukan di situ ya mbak ya. Rumahku tuh aku pindahan dari rumah yang cukup luas dan itu tingkat 3 yang aku pernah ceritain ke mbaknya. Nah di tingkat yang belakang itu ada gudang yang benar-benar gudang itu digembok permanen sama ayah aku. Gak tahu sih kenapa, mungkin karena emang kuncinya hilang ya, kunci gemboknya. Jadi nggak bisa nggak pernah dibuka sama sekali gitu mbak. Suatu saat pas aku pindah ke rumah yang baru ini guys, itu kayak aku tuh akhirnya buka lah itu gudang. Pas aku buka guys, mbak tahu kan kayak ada kursi goyang gitu yang udah terbengkalai. Di atasnya tuh ada boneka mbak. Dan bonekanya bener-bener ya itu emang boneka kakakku yang dulu ya, maksudnya kayak kakakku pas masih kecil, masa kecilnya mbak aku lah. Padahal mbak aku ini kan udah umur 35 tahun, bayangin guys, berarti 30 tahun yang lalu tuh boneka masih ada dan dia masih duduk di atas kursi goyangnya itu mbak. Nah aku juga nggak tahu apa, kan dulu kan rumahku yang lama kan cukup horor ya mbak ya, mungkin itu bisa jadi penyebab kehororan rumahku ya. Mungkin boneka itu tuh adalah ada aura negatifnya ya mbak ya, kan sekarang kan banyak banget ya spiritual paranormal kayak gitu tuh. Nah aku juga mikir apa ini ya sumber dari kehororan rumahku gitu, karena mungkin gudang yang permanen belakang tuh nggak pernah dibersihin dan bonekanya juga masih kayak duduk dan itu ngeri banget mbak. Kayak aku tuh nggak inget ya, ada mungkin dulu ada yang kerja di rumahku dan dia nyaruh bonekanya di kursi itu, kan nggak mungkin banget kan mbak. Jadi tiba-tiba boneka itu duduk di kursi goyang terbengkalai itu dan posisi dia juga kayak duduk gini kan, kayak boneka apa ya, kayak boneka Susan gitu loh mbak. Jadi kayak boneka yang dari kulit asli, matanya juga bisa kedip-kedip dan kayak terkelupas gitu mbak kulitnya. Jadi bener-bener serem banget. Tapi pada saat itu aku masih umur 12 tahun, jadi aku belum punya channel YouTube ya. Jadi aku nggak ngontonin itu, bener kan? Aku kan belum punya channel YouTube. Jadi aku cuma kayak takut banget sih. Pas itu aku nangis karena aku dikasih lihat kan sama orang yang bersih-bersih itu. Terus pada saat itu kita buang bonekanya dan keanehannya tiba-tiba bonekanya itu di tong sampah depan rumahku yang dulu. Sedangkan kita nggak pernah buang di situ. Kita buangnya tempat lain kayak di apa sih, kayak pusatnya pembuangan di kota ini gitu loh mbak. Dan yang kedua mbak, ini aneh lagi karena dulu banget ya, pokoknya masa kecilku itu aku punya bukan tetangga sih, apa ya namanya, please, tempat samping rumahku dia itu kayak tanah kosong sama pabrik kosong gitu ceritanya. Nah di situ tuh ada kayak tembok ya, temboknya itu kayak gak nyambung gitu, jadi ada tembok depan dan tembok belakang ini gedung, tembok depannya ini gak nyambung, jadi kayak pagar yang udah hancur gitu loh. Dan disitu tuh ada kayak besi nancep gitu lah, besi nancep, dan di besi nancepnya tuh ada boneka mbak yang nancep di besinya itu. Nah itu aku kaget banget, aku selalu lewat sama teman-temanku dan aku selalu takut gitu loh, kayak jadi teman-temanku sama aku tuh selalu kayak lewat sana tuh takut banget gitu pada saat waktu itu. Nah si bonekanya tuh kayak ketusuk sama itu mbak, sama besinya itu, dan kayak besinya kayak bonekanya tuh kayak gini gitu loh mbak. Jadi bonekanya tuh ada rambutnya, terus dia juga bergaun putih. Aku nggak tahu tuh bonekanya siapa, tapi bener-bener dari aku kecil sampai aku udah SD SMP bonekanya masih ada. Cuma waktu sekarang guys, ini kan aku udah kuliah ya, ini aku lewat lagi ke tempat itu, udah jadi bangunan baru, jadi kayak udah nggak ada lagi gitu loh si besi sama bonekanya itu. Nah itu masih kayak takut banget sih, kayak masih kebayang banget mbak aku sama boneka itu, karena saking itu kayak trauma masa kecil juga sih, karena masa kecil SD yang kayak cerita orang ke orang yang bikin kayak aku nggak bisa tidur kayak gitu loh mbak. Kan kita kan masih kecil, jadi kita masih keinget-inget kebayang-bayang gitu mbak, dan itu benar-benar serem banget dan kayak ada darah ya gitu loh mbak. Nah aku nggak tahu itu properti atau apa ya, cuma itu kayak emang di situ tuh emang horor gitu loh. Jadi banyak orang yang lihat penampakan kayak yang hantu yang dilihat mbak Fasi tadi, terus juga ada penampakan hantu yang lain. Jadi mungkin kenapa ya ada hal aneh gitu kalau kita punya boneka terbengkalai, kita punya
boneka-boneka yang horor tuh kenapa ya? Pasti ada hantunya ya, Mbak. Kenapa ya, Mbak ya gitu ya, Mbak? Aneh banget ya. Iya. Dan makanya tuh aku juga Mbak kayak ada sesuatu di belakang kita nggak sih, Mbak? Ada ketok-ketok guys, ngeri banget guys. Ketok-ketok. Jadi kayak gitu ya guys. Tapi aku nggak berusaha untuk menakut-nakuti kalian kan, yang punya boneka ya udah. Yang penting bonekanya jangan terbengkalai ya guys ya. Aku nggak tahu sih kenapa si boneka-boneka yang kita ceritain itu ada makhluknya. Mungkin emang dari awal itu punya paranormal atau apa, kita juga kurang tahu guys. Dan di sini aku juga ngeri banget, Mbak, karena ini udah benar-benar menjelang malam, ini udah hampir 1:30 pagi dan mungkin kita bakal selesai ininya. Tema kita tuh sama ya, Mbak, sama-sama ceritain tentang boneka juga ya, Mbak ya. Tapi yang di pohon peti itu boneka apa ya, Mbak ya? Itu penampakannya tuh boneka gitu soalnya. Boneka siapa ya? Nah, jadi kayak gitu, Mbak. Berarti yang di pohon peti itu tuh kalau pagi nggak ada, hilang, Mbak. Itu apa?